السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Telah kita terangkan bahwa aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aqidah salafiyah adalah aqidah yang merujuk kepada apa yang telah menjadi keyakinan as-salafus salih dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul, kitab-kitabnya, para malaikat, hari akhir dan keyakinan al-qada wal qadar. Dan di antara keyakinan yang ditetapkan oleh para ulama salaf adalah mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka mengimani apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang Allah, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari penyakit-penyakit yang dapat merusak pemahaman dan keyakinan seseorang dalam keimanannya kepada Allah dan nama-nama dan sifatnya. Di antara penyakit yang harus dijauhi adalah penyakit at-tashbih wa tamthil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah as-Salafiyah berlepas diri dari pemahaman al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang mengatakan bahwa pendengaran Allah sama seperti pendengaran makhluk, penglihatan Allah sama seperti penglihatan makhluk, tangan Allah sama seperti tangan makhluk, dan seterusnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan siapapun dan apapun. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, Maha melihat, namun tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ahlus Sunnah berlepas diri dari penyakit ta'til, mengingkari nama-nama Allah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengingkari sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah berlepas diri dari
kelompok al-mu'attilah, kelompok yang mengingkari nama Allah dan sifatnya, atau menetapkan nama namun mengingkari sifat, atau menetapkan sebagian sifat dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sebagaimana Ahlus Sunnah juga berlepas diri dari penyakit tahrif, merubah-rubah lafaz atau makna dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merubah lafaz seperti kaum Jahmiyah yang mereka merubah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kallama Allah Musa takliman, lalu mereka merubah menjadi wa kallama Allah Musa takliman. Tadinya lafaz Allah Azza wa Jalla yang seharusnya di dhammah, yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, lalu mereka merubah menjadi fathah, yang mereka maksudkan bahwa yang berbicara adalah Musa, bukan Allah, karena mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, berbicara. Ini merubah lafaz atau merubah makna. Merubah makna, menetapkan lafaz tapi merubah makna dari makna-makna yang sahih dalam bahasa Arab kepada makna yang sama sekali tidak ada dan tidak dikenal oleh bangsa Arab. Kata tersebut bermakna seperti apa yang mereka inginkan. Seperti merubah makna tangan, yadullah bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah Azza wa Jalla terbentang. Lalu mereka mengatakan yang dimaksud tangan adalah kekuasaan. Atau merubah makna istawa menjadi istaulah, menguasai, yang makna istawa dengan makna istaulah tidak dikenal di kalangan ulama salaf. Yang menetapkan makna istawa yang bermakna tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, dengan makna istaulah, menguasai. Kata istaulah dalam bahasa Arab itu tidaklah disebutkan kata istaulah kecuali setelah ada al-mughalabah, terjadi peperangan, lalu kelompok ini mengalahkan kelompok yang satunya dan menguasai kelompok yang satunya, maka disebut istaulah. Istaulau alaihim, mereka berhasil menguasai mereka, kelompok lawannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala apabila dikatakan bahwa Allah ada yang menjadi lawannya, lalu kemudian setelah itu Allah menguasai, berarti sebelumnya Allah tidak menguasai. Na'udzubillah. Sebagaimana Ahlus Sunnah juga berlepas diri dari penyakit takyif. Takyif artinya membagaimanakan sifat Allah, membayangkan bagaimana sifat Allah, membayangkan bagaimana tangan Allah, membayangkan bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, dibayangkan, lalu digambarkan sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari itu, dari seluruh persangkaan makhluknya. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa mengingkari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa merubah dari makna yang sebenarnya, dan tanpa takyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau hidup di abad yang ke-6. Beliau meninggal pada tahun 600 Hijriyah. Di mana beliau menukil kesepakatan para ulama salaf. Kata beliau, "I'lam waffaqana Allahu ayyak lima yurdihi minal qawli wal amali wan niyyah wa a'adana wa iyyaka minaz zayghi waz zalal anna salihas salaf wa khiyaral khalaf wa sadatil a'immah wa ulama'il ummah ittafaqat aqwaluhum wa tatabaqat ara'uhum 'ala al-iman billahi azza wa jalla wa annahu wahidun ahadun fardun samadun hayyun qayyumun sami'un basir la syarika lahu wala wazir wala syabiha wala nadhir wala adal wala maithil." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami dan kalian kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dari ucapan, amalan dan niat. Dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kami dan kalian dari berbagai penyimpangan dan kekeliruan dalam berpemahaman bahwa as-salafus salih dan orang-orang pilihan dari orang yang terbelakang yang mengikuti mereka dan dari kalangan tokoh-tokoh para imam umat ini dan para ulamanya umat ini, sepakat ucapan mereka, sepakat perkataan-perkataan mereka, dan sesuai pula pandangan-pandangan mereka dalam hal keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah wahidun ahad, satu-satunya, sesembahan satu-satunya, pencipta, pengurus rezeki, yang mengurus seluruh makhluk, dan dia pula satu-satunya yang berhak untuk disembah. Fardun samad, di mana Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada makhluknya. Makhluklah yang butuh hanya kepada Allah. Hayyun qayyum, dialah Allah yang maha hidup. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tegak dengan dirinya dan yang mengurusi makhluknya. Maha mendengar, maha melihat, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada pendamping, tidak ada yang menyerupai Allah, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah menukil dari kesepakatan para ulama salaf. Sebagaimana beliau juga mengatakan, wa tawatarat akhbar wa sahhatil athar bi anna Allah Azza wa Jalla yanzilu kulla lailatin ila as-sama'id dunya fayajibu al-iman wa at-taslimu lahu wa tarku al-i'tirad alayhi wa imraruhu min ghairi takyifin wala tamthil wala ta'wil wala tanziyan fi haqiqatan nuzul. Dan telah mutawatir berita-berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan telah sahih riwayat-riwayat yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia. Maka wajib mengimaninya, wajib berserah diri kepadanya, dan meninggalkan untuk berpaling darinya, dan mengimani hadis tersebut, riwayat tersebut, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tanpa merubah maknanya, dan tanpa menafikan hakikat dari turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau menukil dari kesepakatan para ulama as-salaf. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah, dan Ibnu Khuzaimah termasuk di antara orang yang paling mengerti tentang madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau hidup di abad yang ketiga, meninggal pada tahun 311 Hijriah. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, wa za'amatil jahmiyah alaihim la'ainullah
anna ahlas sunnati wa muttabi'il athar al-qailina bi kitabi rabbihim wa sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam al-muthbitina lillahi azza wa jal min sifatihi ma wasafa Allah bihi nafsahu fi muhkami tanzilihi al-muthbit baina ad-daffatain wa ala lisani nabihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam bi naqlil adli 'anil adli mawsufan ilaihi musyabbihatun. Kelompok Jahmiyah di sini beliau mendoakan kejelekan. Semoga Allah melaknat mereka. Ibnu Khuzaimah dan beliau dari kalangan ulama salaf bahwa ahlus sunnah, kelompok Jahmiyah menyangka bahwa ahlus sunnah dan orang-orang yang berjalan mengikuti riwayat yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an Karim, yang menetapkan apa yang terdapat di dalam isi Al-Qur'an dan menetapkan apa yang disebutkan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan penukilan yang thiqah terpercaya, dari penukilan yang adil dan thiqah terpercaya dengan sanad yang bersambung. Maka kelompok Jahmiyah menuduh ahlus sunnah dengan sebutan al-musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jahlan minhum bi kitabi rabbina wa sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ini karena kejahilan mereka, kebodohan mereka dalam memahami kitab Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qillati ma'rifatihim bi lughatil arab alladhi balagathum khutibna. Alladzina bilughatihim khutibna, dan karena minimnya pemahaman mereka dalam bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab kita membaca Al-Qur'an Al-Karim, dengan bahasa Arab kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi dari keyakinan para ulama salaf yang menetapkan akidah ini, bahwa ahlus sunnati wal jamaah mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahkan ketika Abu Hanifah rahimahullah taala beliau ditanya tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, apa kata beliau? Yanzilu bila kaif. Allah turun tanpa kalian membagaimanakan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibagaimanakan. Jangan diserupakan Allah dengan makhluk. Dan masih banyak lagi dari ucapan para ulama salaf. Kalau seandainya waktunya panjang, saya akan sebutkan satu persatu. Namun karena waktu yang singkat dan masih ada pembahasan-pembahasan yang lain, saya cukupkan beberapa ucapan para ulama salaf ini. Aqidah salaf yang demikian jelas, demikian gamblang, masih saja ada di antara mereka yang memusuhi dakwah salaf. Mereka menuduh bahwa salafi adalah kelompok mujassimah musyabbihah. Masih saja ada yang menuduh hingga sekarang, mengatakan bahwa salafiyah adalah kelompok yang mengikuti Ibnu Taimiyah. Yang kelompok ini dikenal dengan pemahaman musyabbihah mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jasmani. Masih saja ada yang menuduh demikian. Padahal akidah salaf sangat gamblang, transparan, jelas. Tidak ada ketersamaran padanya. Dan tuduhan ini dari dulu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah, bahwa mereka kelompok Jahmiyah zaman dahulu dan Jahmiyah zaman sekarang. Mereka menuduh ahlus sunnah musyabbihah. Oleh karena itu, kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau juga hidup di abad yang ketiga
salah seorang imam Al-Jarh wa Ta'dil, meninggal pada tahun 277 Hijriah. Kata beliau, alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnati musyabbihah. Kalau Anda ingin mengetahui tanda seorang itu mengikuti kelompok Jahmiyah, ketika mereka menuduh ahlus sunnah dengan sebutan musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jahmiyah itu penisbatan kepada Jaham bin Safwan yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jaham bin Safwan mengambil ilmunya dari Al-Ja'd bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham mengambil ilmunya dari Bayan bin Sam'an An-Nahdi yang meyakini bahwa pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Bayan bin Sam'an An-Nahdi mengambil ilmunya dari Talut, keponakannya Labid ibn al-Asam. Dia mengambil ilmu dari pamannya Labid ibn al-Asam, seorang Yahudi. Jadi sanad ilmu kelompok Jahmiyah dari Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata Abu Hatim, tanda seorang itu Jahmiyah ketika mereka menuduh ahlus sunnah musyabbihah. Kata Abu Zur' Ar-Razi, salah seorang imam ahlus sunnah, meninggal pada tahun 264 Hijriyah. Kata beliau, al-mu'attilatun nafiyah alladhina yunkiruna sifatillahi azza wa jal allati wasafa Allah biha nafsahu fi kitabihi wa ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam wa yukadzibuna bil akhbari as-sihah allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifat wa yata'awwalunaha bi ara'ihim al-mankusah ala muwafaqati ma'taqadu min ad-dhalalah wa yansibuna ruwataha ila at-tashbih. فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل ناف. Kata beliau, ingat yang mengucapkan ini Abu Zur' Ar-Razi, termasuk di kalangan ulama salaf. Seringkali mereka menisbatkan Ibnu Taimiyah itu mujassimah, musyabbihah. Sekarang mari kita tinggalkan dulu perkataan Ibnu Taimiyah dengan alasan bahwa Ibnu Taimiyah itu bukan salaf. Beliau meninggal tahun 728 Hijriah, hidup di abad ke-7. Nah, kita kembali kepada yang disebut ulama salaf, yang Ibnu Taimiyah pada hakikatnya menukil dari mereka, dari para ulama salaf, bukan dari beliau. Nah, ini Abu Zur' Ar-Razi hidup setelah zaman Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pada tahun 204 Hijriah beliau meninggal. Ya. Adapun Abu Zur' Ar-Razi setelahnya. Beliau mengatakan kelompok Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam kitabnya dan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendustakan berita-berita yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Lalu mereka merubah-rubah makna dengan ra'yu-ra'yu mereka, dengan pandangan-pandangan mereka yang menyesuaikan dengan apa yang mereka yakini dari kesesatan. Lalu kemudian mereka menisbatkan para ulama sunnah, para pembawa riwayat-riwayat yang sahih ini dengan tuduhan musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu kata beliau, barang siapa yang menisbatkan orang-orang yang menyifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyifati dirinya dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana mereka menyifati berdasarkan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu mereka dituduh sebagai kelompok musyabbihah, maka dia adalah seorang kelompok mu'attil yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kesepakatan para ulama salaf.
Mereka mengimani apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masalah turun ke langit dunia, hadis-hadis sahih. Tidak ada pengingkaran dari para ulama salaf. Para sahabat mendengarkan hadis-hadis ini tanpa pengingkaran dari mereka. Karena mereka orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Nabi SAW menyampaikan hadis kepada mereka juga dengan bahasa Arab. Tidak ada yang mengingkari. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya fi thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka kita menetapkan Allah Azza wa Jalla turun tanpa kita membagaimanakan, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Sebagaimana kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Adanya persamaan pada asal sifat atau pada asal kata itu tidak menunjukkan persamaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya mendengar, iya kan? As-sama'. Allah mendengar. Manusia mendengar? Iya. Tapi apakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat. Manusia juga punya penglihatan, iya kan? Namun tidak sama antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penglihatan yang maha sempurna dari segala sisinya. Makhluk dengan berbagai kekurangan. Maka demikian pula sifat-sifat yang lain. Al-Jahmiyah mereka mengingkari seluruh sifat-sifat Allah, bahkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah mereka hanya menetapkan nama. Allah Sami' bila Sam', Allah Basir bila basar. Allah namanya Sami' tapi Allah tidak mendengar. Allah namanya Basir tapi Allah tidak melihat. Dan seterusnya. Allah Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman tapi tidak punya rahmat. Itu Mu'tazilah. Yang terbawa kepada pemikiran ini, yang juga mereka dari kelompok Mu'attilah adalah yang mengingkari sekian banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun menetapkan beberapa sifat saja. Seperti kelompok Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Ada yang menetapkan 7 sifat. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basar. Hanya 7. Hayah, qudrah, hayyun, ilmu, al-kalam, iradah, as-sama', al-basar. 7. Sebagian menambah 14, ada lagi yang menambah 20 menjadi sifat wajib 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsihi, qudrah, iradah, dan seterusnya. Menetapkan 20 sifat, lalu kemudian mengingkari sekian banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menuduh ahlus sunnah as-salafiyah yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan musyabbihah. Ahlus sunnah menetapkan Allah turun ke langit dunia. Kenapa kita menetapkan? Karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih mengerti daripada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengerti tentang apa yang datang dari Allah karena beliau berbicara berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turun, tapi jangan membagaimanakan.
mereka mengatakan Ahlus Sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk karena menetapkan Allah itu turun. Kalau turun ke langit dunia, ya, salah seorang mereka ini sambil berceramah lalu dipermisalkan, Allah turun ke langit dunia berarti nyungsep gitu. Ya, kalau nyungsep berarti dunia lebih besar daripada Allah. Ta'ala Allah, itu pemahaman siapa? Pemahaman Ahlus Sunnah atau pemahaman kamu? Ahlus Sunnah mengatakan Allah turun, tapi bukan berarti turunnya Allah sama dengan makhluk. Kalau makhluk turun dari atas ke bawah, tapi dari mana kamu tahu turunnya Allah Subhanahu wa taala itu? Ketika turun ke langit dunia berarti langit dunia lebih besar daripada Allah. Ahlus Sunnah tidak menetapkan demikian. Tidak ada satupun dari ulama sunnah, dari ulama salaf yang menyatakan bahwa turun berarti meninggalkan ketinggian. Tidak ada sama sekali. Tidak satupun. Tidak Ibnu Taimiyah, tidak Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak pula para ulama salaf. Mereka menetapkan turun, nuzul hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani amir ruha kama ja'at bila kaif. Pahami, imani sebagaimana datangnya di dalam lafaz-lafaz tersebut tanpa kamu membagaimanakan, tanpa kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Siapa yang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia berarti arasy Allah kosong? Siapa yang mengatakan itu? Bukan Ahlus Sunnah. Itu pemahaman kamu. Pemahaman manusia yang dangkal ini menyangka kalau turun berarti tidak lagi di ketinggian. Kalau seorang turun dari mimbar berarti tidak ada di atas mimbar. Ahlus Sunnah tidak demikian. Namun ada satu fitnah yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang dengan itu pun mereka beralasan untuk menuduh Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah mujassim, musyabbih, menetapkan bahwa Allah itu berjasmani dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka menyebutkan ada sebuah kisah yang datang dari seorang yang tukang rihlah, melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain, yang bernama Ibnu Battutah. Ibnu Battutah ini dia sebutkan dalam kisah perjalanannya, dan perlu diketahui bahwa Ibnu Battutah tidak dikenal sebagai seorang yang terpercaya, yang bisa dijadikan sebagai pegangan apa yang dia sebutkan. Tidak semua orang ngomong harus dipercaya, tidak semua orang berbicara harus didengarkan ucapannya dan dibenarkan, tidak semua. Berapa banyak para kadzabun, para pendusta, mereka menulis kitab, namun yang mereka mengisi kitab tersebut dengan berbagai macam kedustaan dan fitnah. Kata Ibnu Battutah dalam rihlahnya, dia mengatakan, wa kana dukhuli li Ba'labak asyatan nahar wa kharajtu minha bil ghudu li farat ishtiyaqi ila Dimashq. Aku masuk ke daerah Ba'labak di siang hari, dan aku keluar meninggalkan Ba'labak di pagi hari karena kerinduanku untuk mendatangi Damaskus. Aku pun tiba pada hari Kamis, pada tanggal 9 di bulan Ramadan pada tahun 726 Hijriah. Aku sampai ke kota Damaskus, negeri Syam. Maka aku pun singgah di satu madrasah Al-Malikiyah yang dikenal dengan Asy-Syarabiyah. Jadi dia menceritakan kisahnya. Dia masuk ke Damaskus pada hari Kamis tahun 726 Hijriah. Terus dia bercerita sampai dia mengatakan, wa kana bi Dimashq min kibaril fuqaha'il Hanabilah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah kabirus Syam yatakallamu fil funun. Dan di Damaskus ada seorang dari kalangan seorang faqih yang senior
yang bermadzhab Hambali. Dia bernama Taqiyuddin Ibn Taimiyah, ulama besar di negeri Syam yang berbicara dalam berbagai macam cabang ilmu syar'i. Kemudian dia mengatakan, fahadartuhu yaumal jum'ah wa huwa ya'idhun nas ala mimbar jami' wa yudzakiruhum. Maka aku pun menghadiri pada hari Jumat dalam keadaan Ibn Taimiyah menyampaikan nasihatnya kepada kaum muslimin. Dia berada di atas mimbar masjid dan mengingatkan kaum muslimin, menasihati kaum muslimin. Fakana min jumlati kalamihi an qala, maka di antara yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam mimbar itu, dalam nasihatnya tersebut di atas mimbar, dia mengatakan, innallaha yanzilu ila sama'id dunya kanuzuli hadha wa nazala darajatan minal mimbar fa'aradahu faqihun maliki yu'raf bibni Zahra. Bahwa Ibn Taimiyah mengatakan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku ini. Lalu katanya Ibn Taimiyah turun dari mimbar seperti turunnya aku ini. Ketika dia mengucapkan itu, langsung dibantah oleh seorang ahli fikih yang bermadzhab Maliki yang disebut dengan Ibnu Zahra, membantah apa yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah. Demikian yang disebutkan oleh tukang jalan ini, Ibnu Battutah, Rahal. Subhanallah. Dia mengatakan dia masuk pada tahun 726 Hijriah. Pada bulan Ramadan, tanggal 9. Mari kita melihat di mana keberadaan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pada waktu itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada tanggal 9 Ramadan tahun 726 Hijriah, beliau sudah ada di dalam penjara Qal'ah yang ada di Damaskus itu. Beliau sudah di penjara. Dan itu dipersaksikan oleh murid-muridnya, mereka yang bercerita. Dan murid lebih mengerti tentang gurunya. Al-Hafidh Ibn Abdul Hadi, demikian pula Ibn Rajab Hambali dalam Tabaqatul Hanabilah. Beliau mengatakan, makatha syaikhu fil qal'ati min Sya'ban sanata 26 ila Dzil Qa'dah sanat 28. Bahwa Syekh tinggal di dalam penjara Qal'ah di Damaskus itu pada bulan Sya'ban. Beliau sudah masuk penjara pada tahun 726 Hijriah, dan beliau terus berada di dalam penjara sampai pada bulan Dzul Qa'dah tahun 728 Hijriah. Maksudnya apa? Sampai beliau meninggal. Beliau meninggal tahun 728 Hijriah. Ditegaskan lagi oleh Ibn Abdul Hadi, salah seorang murid beliau, bahwa beliau masuk penjara pada tanggal 6 Sya'ban. Pada tanggal 6, dan tidak lagi keluar dari penjara setelah itu. Lalu siapa yang dilihat oleh Ibnu Battutah? Dia orang yang baru datang. Baru datang, tidak mengetahui siapa itu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin dia asal dengar, atau mungkin juga memang dia berdusta, sengaja memfitnah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa akidah Ibnu Taimiyah adalah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, lalu membuat cerita palsu ini, bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar, lalu beliau turun, padahal beliau berada di dalam penjara. Maka dengan mengetahui dengan sejarah, diketahui kedustaan orang-orang para pendusta itu. Dan sayang sekali mereka-mereka yang tidak senang, yang memusuhi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mereka sering kali menukil ini tanpa melihat kepada hakikat sebenarnya apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Ibnu Taimiyah pada tanggal itu. Mereka terus menukil. Sirajuddin Abbas dalam I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan tentang Ibnu Taimiyah, lagi-lagi dia menukil Ibnu Battutah. Sementara murid-muridnya mempersaksikan beliau di bulan Sya'ban sudah masuk ke dalam penjara.
Kadzdzab, pendusta besar. Ibnu Battutah. Ini bisa dipercaya. Kalau ingin mengetahui siapa Ibnu Taimiyah, berapa banyak kitab-kitab beliau yang beliau tulis, baca itu. Apalagi kalau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tulisan Ibnu Taimiyah. Cukup kita menukil di sana. Melihat apa perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menukil dari berita palsu. Tidak ada sama sekali dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dari kitab-kitab beliau yang menjelaskan bahwa turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia seperti turunnya beliau dari mimbar, atau seperti turunnya manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah dusta, dan ini adalah fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini harus difahami, ma'asyiral muslimin. Kita katakan kepada mereka, apabila kalian ingin membahas tentang keyakinan Ahlus Sunnah, tolong dibahas secara ilmiah, jangan dengan hawa nafsu. Jangan membuat fitnah, jangan membuat kedustaan bahwa Ahlus Sunnah itu mujassimah. Nanti akan kita nukilkan apa keyakinan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam hal menetapkan apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki jasmani atau tidak. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan fitnah terus disebarkan. Datang dari orang-orang yang dianggap sebagai tokoh dari Indonesia atau yang dari luar Indonesia. Mereka terus menyerang Ibnu Taimiyah dengan berbagai macam fitnah dan kedustaan. Kalau mereka insaf, seharusnya mereka membaca buku-buku Ibnu Taimiyah. Berapa banyak? Aqidah Wasithiyah, Al-Fatwa Al-Hamawiyah, As-Safadiyah, atau langsung merujuk ke Majmu' Al-Fatawa atau Al-Fatawa Al-Kubra. Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala banyak sekali dari tulisan Ibnu Taimiyah yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau berlepas diri dari kelompok al-mujassimah dan al-musyabbihah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Kalau seorang insaf seperti insafnya seorang Dr. Khalil bin Muhammad Harras. Beliau ini lulusan Al-Azhar. Ketika beliau akan mengalami kelulusan doktor S3, maka para dosennya meminta untuk membuat dirasah, mempelajari pemikiran Ibnu Taimiyah dan membantahnya. Tentu untuk membantah secara ilmiah harus merujuk kepada kitab-kitab beliau. Dalam keadaan dia seorang yang belajar di Al-Azhar dan tentu pemahamannya pemahaman Asy'ariyah. Maka dia mulai membuka kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semakin dia membaca perkataan Ibnu Taimiyah, semakin dia bingung dengan keyakinannya sendiri. Dalam keadaan dia tidak mampu membantah hujjah-hujjah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam membantah kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah. Sampai kemudian pada akhirnya bukannya beliau berhasil membuat tesis membantah Ibnu Taimiyah, beliau menjadi seorang salafi. Allah Subhanahu wa taala berhidayah, membela Ibnu Taimiyah, bahkan mensyarah kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Beliau mensyarah Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mensyarah Qasidah Nuniyah karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka seorang harus bersikap insaf kalau ingin membantah. Jangan asal nukil. Jangan menukil dengan memotong-motong ucapan seorang imam, seorang alim. Dan itu yang dilakukan oleh mereka yang tidak senang kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan sedikit setelah salatul isya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.